Tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasra' ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawai Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latumal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsir laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka, lari kencang-kencang, lari menuju neraka, lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali, disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah, nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Oke, mesti semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu, jalan oleh lagi. Sampai itu nggak semangat oleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah itu? Saya tidak pernah ngira ya Allah, ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud, menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Jadi pintu swarga itu 8. Wis didudono carane nek wudu sing suci, nek salat iki. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso, mergo ora ana kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe ora ora kuncine neraka, sawangane tetep pede mlebu neraka. Lah iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon,
ketok nak wong mukmin antas mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah iku wis didudono. Les kunci dituturno berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Riba itu apa coba? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ilmiah gobloknya kira ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau kita ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang Khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Zaman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Ya, kemudian kamu cara ini dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Bisa 100 rupiah, saya ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karwan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga. Mungkin naudzubillah. Jadi utama barang haram itu naudzubillah. Naudzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Saya ingin bolak-balik menyelesaikan konflik nonton. Punya urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Karena ini goblok. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau menghukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoi pedet zaman itu begini pinten mbak. Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa saja lah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian. Mau dah. Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalam kalau kata konco akrab sing bakul emas. Jadi kalau akhirnya takut, iku golek referensi emas tahun 70 itu. Kalau nggak untuk gram-gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, apa? Emas itu kan sama terus sampai ilayomil. Ya. Makanya Bank Dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah perangkat. Akhirnya kalau ya jadi ulama ya rapati bingung. Terus pokoknya kruse emas itu piro. Ini aku yang anut aku. Mungkin sing mbok takoi aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 30.000 ngajak rokok. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini buatan nah, mulanya akhir ayat sing turun itu ayat dan be ayat riba. Dan yo mari riba itu ya mergo. Jadi semua utang itu orang masyarakat kok kiai saat santri-santri jadi tukang. Mana BPKB ini udah pinter-pinter. Makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kalau ngaram no kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Betul kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan ditanggal. Lucu kan? Nah, aku kan pantas orang pati kiai. Lucu kan? Tapi orang haram. Haramnya sama orang di mobil. Tapi nak iso nak kiai, terutama orang alim. Nak kiai rapati alim rapopo. Kiai alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pakai totokan hukum. Ulama itu pusing tenan. Apa
ada pun aneh. Gus Baha hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelas. Senang. Apa Jadi ini? bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi ceria di warung, padahal mereka banyak masalah. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng itu kalau manggil santri, santang guyon atau apa, nggak jadi. Kata beliau, orang-orang miskin seneng itu mewah, nggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan kalau santri sedang guyon gitu saya mau lewat nggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung diem. Jadi sengaja ya Gus? Ya, karena senang. nggak mau merusak kebahagiaan. Tapi Iya. ngeliat Gus Baha pasti seneng lah. Masa ngeliat Gus Baha terus nggak jadi ketawa? Nggak akan sungkan itu. Sungkan ya? Ya ada yang sungkan. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus kalau sholat jangan sholat banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Mbah Mun. Nggak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah Ya dikit lebih lah, bawah. supaya Nanti nggak- kalau supaya kangen nggak tegang. bangun soalnya, tapi jangan setingkat kan. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sahabat ada Nuaiman, di khazanah kita ada Abu Nawas ya, Iya. Abu Nawas. Itu ceria. Jadi ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu kalau antri di kamar kecil itu, yang paling dihormati di pondok itu kan dua Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok, nggak usah ditunggu, saya Gus. Maksudnya supaya nggak didok kan antri. Terus kata yang dok, samalah Kiai. Untuk menteror itu. Jadi apa ya, subtoh kalau dalam bahasa apa itu atau muzah itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Ihya diterangkan Qutbuddin al-istilzat bil mubahati Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang diberikan Allah itu punjeri agama, itu pokok beragam. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misal sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1. Karena saya bilang ke istri saya, kayak apa celakanya kita kalau bagian non sewu maksiat dulu terus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan, misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajari itu, sehingga rata-rata kita itu suka guyon, suka santai, supaya mencukupkan diri, tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang oleh dia. Saya dikasih tahu malaikat Jibril sekali, atau semua malaikat, bahwa sujud kamu mulai kecil sampai tua itu gak diterima. Oke, gak diterima, mungkin sujud kita ada khusyuk, mungkin gak ingat Allah. Tapi saya akan lebih menyesal kalau di dunia itu tidak pernah sujud. Celek, sujud jadi kawulor atau sujud sampai pengiran. Sebab itu malaikat Jibril tidak akan seperti itu. Pasti akan menghormati sujud kita. Karena andaikan sujud kita tidak diterima karena memenuhi syarat, tapi tetap dihargai Allah sebagai untuk menghamba. Makanya itu yang didawanya Hikam, kamu itu gak penting ngamal untuk keluarga, untuk ganjaran gak penting. Kowe ditakdir melakukan kebaikan itu sudah luar biasa. Ketika Anda sujud 5 menit, mungkin saat itu andaikan orang lain mungkin nyuwun sewu bisa saat itu nyopet, saat itu zina, saat itu melakukan hal-hal yang mungkar. Kamu 5 menit sujud. Pemenang apa sudah di gue ya sujudnya suwi itu. Orang lain tidak punya uang, mungkin ingin nyopet, ingin korupsi, kowe sumpuk mau masjid sujud suwi terus keturun. Itu luar biasa itu.